Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pelajaran dasar perancangan teknik mesin. Hari ini harapan Bapak, anak-anak Bapak sehat walafiat dalam kondisi COVID Corona ini. Kalian jangan lupa tetap melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, membasuh tangan, serta menjaga jarak. Seminggu yang lalu kita telah belajar tentang materi rangkaian dasar kelistrikan, ya, di mana dasar kelistrikan tersebut materi yang disampaikannya adalah satu, konsep listrik, dan kedua adalah hukum-hukum listrik. Kali ini materi yang akan Bapak ajarkan tetap masih menyambung tentang dasar-dasar kelistrikan. Nanti materi yang akan diajarkannya adalah tentang rangkaian kelistrikan. Apa itu rangkaian kelistrikan? Lebih baiknya kita lihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Bapak, anak-anak Bapak tercinta kelas 10 TPM 1, 2, dan TPM 3. Minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan materi tentang dasar-dasar kelistrikan. Hari ini dasar-dasar kelistrikan ini dilanjutkan masuk ke dalam rangkaian kelistrikan, ya. Nah, rangkaian kelistrikan ini adalah rangkaian yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari, baik itu di instalasi rumah atau di alat-alat elektronika, ya. Yuk kita mulai aja. Yang pertama adalah rangkaian kelistrikan tentang hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff ini ada dua, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Yang Bapak akan sampaikan saat ini yaitu hukum Kirchhoff 1, ya. Di mana hukum ini bisa ditemukan oleh ahli listrik yang bernama Kirchhoff. Dia menyatakan pendapatnya bahwa nih, ya, lihat jumlah. Ini pendapat Kirchhoff, ya. Perhatikan baik-baik. Pendapatnya jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik itu, ya. Nah, digambarkan dengan variabel, ditulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma ini menunjukkan bahwa variabel ini adalah jumlah. Ini huruf Yunani disebut sigma. I ini variabel yang menunjukkan arus. Maka kita membacanya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini penting, ya. Ini Bapak tandai spidol merah. Ini rumusnya nih, ya. Ini rumusnya jelas, ya. Nah, Bapak ilustrasikan dengan wiring diagram pengkabelan, ya. Ini Bapak sudah gambarkan. Ada lampu dua lampu. Ini ada baterai, sumber listrik, terus ada saklar sebagai pengatur switch, ya. Nah, ini kalau ini masuk, ya, ini masuk di on kan. Ini arus masuk ini, ya. Ini arus masuk ketemu ke satu titik. Nah, artinya I masuk, ya. Jumlah arus masuk. Terus dari sini terbagi dua, ke lampu 1 arusnya berapa, ke lampu 2 arusnya berapa. Dari sini keluar lagi, ketemu satu titik lagi, ya. Ini titik masuk. Nah, ini titik keluar. Titik keluar masuk ke baterai. Jadi bisa kita gambarkan, kalau ini saklarnya di on kan, lampu akan nyala, arus akan masuk menuju satu titik, keluar dari satu titik. Ini keluar, ya. Nah, diagram pengawatannya atau wiring diagramnya seperti begini. Ini ada sumber, ini sumber tegangan, ya. Kalau ini saklarnya di on kan, arus mengalir. Ini arus mengalir set ke sini, ya. Ini terbagi dua. Ada yang ke lampu 1, ada yang ke lampu 2. Lampu 1 arusnya I1, yang ke lampu 2
arusnya jadi I2. Ini masuk ya. Dari masuk terus ini keluar. Ketemu lagi percabangan, ini keluar. Ya. Jadi hukum Kirchhoff di sini berlaku. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ini ya, ini wiring diagramnya. Nah, agar jelasnya Bapak kasih soal ya. Soal ini sederhana. Tolong diperhatikan baik-baik. Sangat sederhana sekali, tidak susah ya. Ini Bapak gambarkan ada pengawatan. Nah, ini anggap saja ini lampu ya. Jadi lampu kalau di dalam pengawatan listrik sering digambarkan dengan seperti rumput ini ya. Ini lampu. Nah, ini ada 5 garis. Nah, ini dianggap aja ini arus. Kalau yang menuju titik itu arus masuk dengan ditandai dengan anak panah. Nih, masuk ya. Kalau arus yang keluar ada anak panahnya dari titik ini keluar. Nah, ini yang keluar. Artinya arus keluar. Kalau ini menuju titik berarti arus masuk. Di sini ada angka-angka. I masuk, I1 6 ampere, I2 13 ampere, I3 8 ampere, I4 kosong, I5 5 ampere. Ditanyakan hitunglah nilai arus I4. Nah ya, yang ditanyakan I4. Kenapa? Di sini tanda tanya. Untuk menjawabnya tadi Bapak sudah sampaikan rumusnya. I masuk, yang ini I masuk, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Tulis jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. I masuknya mana aja? Nih ada I1 menuju titik ya. I1 menuju titik. Ditambah mana lagi I3 menuju titik. Ditambah mana lagi I4. I4 menuju titik. Jadi yang masuk ada 3 arus, I1, I3 dan I4 sama dengan I keluar. I keluar ada I2. I2 mana ya? Ini I2 ya. Menjauhi titik I2 ini dan I5. Kita hitung I masuk nilainya berapa? 6 ampere. I3 8 ampere ditambah I4 sama dengan I2-nya 13, I5-nya 5 ampere. Lalu lihat di sini 6 tambah 8 14 ditambah 4 sama dengan 13 tambah 5 18. Ini dipindahkan ya. 14-nya dipindahkan ke sini, jadinya I4 sama dengan 18 karena ini plus pindah ruas jadi min, dikurangi 14. Maka didapatlah I4 sama dengan 4 ampere. Nah, ini ya. Nah, baik, itu hukum Kirchhoff. Mudah-mudahan anak-anak mengerti ya. Soal yang Bapak sampaikan ini adalah bekal untuk kalian menjawab tugas-tugas nanti. Yang kedua, kita masuk ke rangkaian berikutnya. Ini adalah rangkaian paling sederhana, yaitu rangkaian seri ya. Rangkaian ciri-ciri seri ini yaitu ini contohnya, ilustrasinya ya. Jadi ada ini sumber listrik. Sumber listrik ya, Bapak coret ini sumber listrik, ada min, ada plus. Ini kawat ya, harus masuk. Di sini Bapak pasang 3 lampu, ada lampu 1, lampu 2, lampu 3. Lampu 1 disebut hambatan 1, lampu 2 hambatan 2, lampu 3 hambatan 3. Kawat yang ada pada hubungan seri hanya 1 kawat ya. Dari mulai keluar ini 1 kawat, nyambung lagi pada kutub berikutnya, nyambung lagi pada kutubnya, nyambung lagi pada kutub keluar, masuklah ke kutub plus. Jadi hanya kawatnya hanya 1 ya, tidak bercabang. Nah, inilah posisi yang dikatakan hubungan seri ya. Rumusnya tegangan pada titik A. Nah, ini tegangan di sini, ini A, titik A. Yang keluar adalah titik B. Jadi tegangan dari A ke B sama dengan dijumlahkan. Kalau tegangan di lampu A ditambah tegangan di lampu B ditambah tegangan di lampu 3 ya. Lampu 1, lampu 2, lampu 3 ditambahkan. Itu adalah tegangan dari titik A ke titik B. Nah, rumus tegangan di dalam hukum Ohm itu dijabarkan bahwa tegangan itu adalah arus kali hambatan. Maka ini diuraikan ya. Jadi tegangan pada titik A sampai titik B sama dengan
I kali R1 sama dengan ditambah arus kali R2 ditambah arus kali R3 ya. Makanya tegangan AB sama dengan I kali R total ya. Nih R total. I kali R total sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3. Maka R totalnya ini tinggal dicoret ya. Di sini ada I, di kanan ada I. Coret, ini bisa dicoret. Ya. Ini bisa dicoret. Jadinya tinggal R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ya. Nah, inilah rumus mencari hambatan pengganti ya. Pak, gimana kalau hambatan penggantinya lampunya lebih dari 3? Ya terus ditambah R4, ditambah R5 sampai ke R berapa nih lampunya? Ya, itu untuk mencari hambatan pengganti ya. Dari sini kita lihat wiring diagramnya seperti ini. Jadi tadi Bapak udah tunjukkan bahwa lampu ini di dalam gambar sketch diagram pengawatannya diganti seperti rumput. Nah, inilah hambatan. Lampu 1, lampu 2, lampu 3. Tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3. Nah, dari sini arus mengalir. Ini dilambangkan dengan I ya, mengalir. Di sini sumber tegangan. Nah, gambar wiring diagram ini disederhanakan bisa jadi satu, yaitu R seri ya. Yang tadi yang ini R seri. R seri 1. Berapa R serinya? Nah, ini rumusnya. Jadi kalau ada soal seperti ini ya tinggal dijumlahkan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kalau lampunya ada 10 terus aja sampai 10. Kebetulan di sini Bapak ngasih lampunya sebagai hambatan ada 3 buah ya. Ini rumusnya. Tolong perhatikan untuk mencari R pengganti atau R hambatan total ya. Baik, kita lihat contoh soal supaya lebih jelas ya. Tolong perhatikan, ini materinya udah disampaikan tuh di materi. Nah, ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya ini contoh soal rangkaian seri. Ini rangkaian seri ya, Bapak tulis lagi. Ada 3 lampu. Lampu 1 30 ohm nilainya, lampu 2 hambatannya 40 ohm, lampu 3 50 ohm. Di sini ada sumber tegangannya adalah sumber listriknya 60 volt. Di sini arus masuk ke sini. Iya, arus masuk. Pertanyaannya, tentukan berapa hambatan penggantinya atau R totalnya. Kedua, berapakah kuat arus pada rangkaian tersebut? Nah, diketahui data yang ada di gambar ini R1 30 ohm, R2 40 ohm, R3 50 ohm, dan sumber tegangannya adalah 60 volt. Untuk menjawab pertanyaan A, mencari R total, mudah saja seperti yang tadi Bapak sampaikan rumusnya. Kalau hubungannya seri tinggal dijumlahkan tahanannya, yaitu ada 3 tahanan, jumlahkan aja. R1 ditambah R2 ditambah R3. R1 nya 30 ohm, R2 nya 40 ohm, R3 nya 50 ohm. Jadi total R totalnya, hambatan totalnya atau hambatan penggantinya itu nilainya adalah 120 ohm. Nah, udah ya. Mudah-mudahan Bapak harapkan kalian mengerti. Untuk menjawab pertanyaan yang B, berapakah arus yang mengalir di rangkaian ini? Ya. Ini akan terjadi apabila ini di-on-kan, maka ada terjadi arus perputaran arus. Pertanyaannya, berapakah arus yang mengalir pada rangkaian ini? Ya. Arusnya, untuk mencari arus gunakan hukum Ohm. Hukum Ohm ini rumusnya ini, hukum Ohm. Nah, ini rumusnya ya. I atau arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Tegangannya P, hambatannya R. Tinggal masukkan. Tegangannya sudah ada 60 volt. Arusnya tadi pakai hambatannya pakai tadi hambatan total 120 ohm. Ya. Jadi didapat 60 dibagi 120, inilah nilainya. Nah, ya. Ada 0,5 ampere. Ini. Jadi arus yang didapat dari rangkaian ini adalah 0,5 ampere. Nah, begitulah anak-anak ya. Ini contoh untuk rangkaian seri. Rangkaian seri ini mudah-mudahan anak-anak mengerti, mudah dipahami ya. Semoga
dapat menghasilkan nilai yang bagus apabila nanti ada tugas-tugas dari Bapak. Baik, yang selanjutnya adalah rangkaian paralel. Nah, paralel beda lagi ya. Kalau paralel ini tetap sama ya, arus masuk ke sini. Ini arus ya. Hanya diparalelkan. Tadi kalau seri kawatnya satu, kalau ini bercabang. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Dari satu titik keluar ada 3 cabang. Nanti dari kutub ini keluar lagi ya, ketemu satu titik lagi. Nah, titik lagi ya. Ini titik A dan ini titik B. Masuklah ke kutub ini plus ya. Bagus, masuk sini. Nah, ini rangkaian listrik yang dihubungkan secara paralel ya. Nah, di dalam pengawatannya seperti begini ya. Digambarkan di wiring diagram atau diagram pengawatannya seperti ini. Ini sumber tegangan mengalir arus. Ini ada titik A, ada cabang 3. Ini R1, ini R2, ini R3. Dari sini ketemu lagi, ketemu satu cabang titik temu lagi ya. Titik B keluar, masuk ke sumber tegangan atau sumber listrik ya. Nah, ini bisa disederhanakan ya, gimana menjadi supaya hambatan ini yang 3 lampu ini menjadi hambatan pengganti atau hambatan total. Ya, ininya harus jadi tahanan hambatan paralel ya. RP di sini itu disebut juga R paralel ya. Total ini tahanan total atau hambatan pengganti. Dari rangkaian yang ada 3 lampu bisa dirubah rangkaiannya menjadi satu hambatan, yaitu R total atau R pengganti. Bagaimana rumusnya? Kalian lihat lagi di sini nih, di gambar ilustrasi lampu ini, lihat ke bawah. Kalau tadi mencari tegangan di rangkaian seri itu tegangan sama dengan tegangan 1 ditambah tegangan 2 ditambah tegangan 3. Nah, kalau di paralel tidak. Jadi tegangan yang ada di sini berapa tegangannya, misalkan 15 volt di sumber listrik. Masuk ke sini juga tetap 15 volt, di lampu 1 di sini 15 volt, di lampu 3 juga 15 volt. Ini lampu 1, ini lampu 2, ini lampu 3 ya. Ini baterai ya. Ini baterai ya. Ini rumusnya. Jadi kalau dihubungkan paralel, tegangan yang ada pada baterai sama nilainya dengan tegangan yang ada di lampu 1, sama dengan tegangan yang ada di lampu 2, sama juga tegangannya yang ada di lampu 3. Nah, untuk arus kebalikan ya. Kalau tadi arusnya sama, I sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3 sama dengan I1 tambah dengan I sama dengan di seri itu I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kalau di paralel, I yang keluar dari sumber tegangan ini dijumlahkan. Jadi arus yang ada di lampu 1, arus yang ada di lampu 2, arus yang ada di lampu 3 sama dengan I total. Ini I total ya. Ini I total. Nah, untuk mencari rumusnya kalau paralel begini. Nah, ini. Kalau paralel seper RP seper R paralel sama dengan seper R1 hambatan 1 ditambah seper hambatan 2 ditambah seper hambatan 3 ya. RP adalah tahanan, RP adalah tahanan atau hambatan pengganti. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Nah, sekali lagi untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita masuk ke soal. Coba dilihat. Ini ada satu wiring diagram ya. Ini adalah wiring diagram dengan posisi paralel, disambung secara paralel ya. Ini ada tegangannya 12 volt sumber tegangan, arus masuk ke sini. Ini I ya, arahnya muter. Di sini ada titik A. Ada di sini bercabang ya. Ini bercabang, ada yang ke atas, ada yang lurus, ada yang ke bawah. Hambatan atau lampu yang dipasang ada 3. Hambatan pertama atau lampu pertama 60 ohm. Yang lampu kedua hambatannya 60 ohm, yang ketiga sama 60 ohm. Jadi ini Bapak disamakan aja ya, hambatannya, lampunya dengan hambatan masing-masing 60 ohm. Dari sini keluar ya, menuju satu titik B, akhirnya masuk lagi ke tegangan. Ini soal paralel.
Yang ditanyakan, A. Berapa hambatan penggantinya? Kedua, berapakah kuat arus yang mengalir? Baik, kita jawab. Di sini dari soal ini sudah diketahui bahwa R1, nilai R1 ini sama dengan nilai R2 sama dengan nilai R3, yaitu 60 ohm. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A, tadi Bapak sudah sampaikan di materi sebelumnya bahwa rumus mencari rangkaian paralel yaitu 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Masukkan nilai R1 nya berapa? 60. R2 nya 1/60 ditambah 1/R3 1/60 ya. Terus kita naik ke atas ya, didapat 1/Rp. Nah, kalau pecahan begini jangan salah, kalau penjumlahan, kalau ini penyebutnya sudah sama 60 60 60, tinggal dijumlahkan pembilangnya yang di atasnya, 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3/60. Nah, ini belum selesai, ini masih nilainya 1/Rp. Untuk mencari Rp ya, kamu balik Rp/1 sama dengan 60, ini dibalik lagi ya, dibalik 60/3 ya. Jadinya ini Rp sama dengan 60/3, didapat nilai 20 ohm ya. Jadi kalau masih di sini 1/Rp sama dengan 3/60, ini belum selesai. Jadi Rp-nya harus dibalik. Penyebut jadi pembilang di atas, pembilang jadi yang di atas, balikan ke bawah. Jadi Rp/1 ini juga sama dibalik 60/3. Didapatlah Rp sama dengan 60/3 sama dengan 20 ohm. Ini jawaban A-nya, yaitu R pengganti atau R total. Untuk yang B-nya, seperti biasa mencari arus tinggal cari hukum ohm. I sama dengan V/R. Tegangannya 12 volt, yang ini 12 volt, tahanannya di tahanan total ya. Tahanan total dapatlah 20 ohm. 12 dibagi 20 didapatlah 0,6 ampere. Baik, itu contoh soal rangkaian paralel. Dan sekarang yang ketiga adalah seri paralel ya. Seri paralel. Jadi hubungan seri paralel ini gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Diilustrasikan seperti gambar ini ya. Di sini Bapak menggunakan 3 lampu. Ini baterai ya. Dari baterai ini arus masuk ya. Arus keluar, ini arus keluar. Nah, yang ini adalah rangkaian paralel. Nah, ini rangkaian paralel ya. Jadi ada 2 cabang, ke lampu 1, satu lagi ke lampu 2. Dari sini rangkaian paralel, ini rangkaian paralel, langsung diserikan dengan yang ini, yang kedua ya. Dari sini arus terus masuk, sini keluar, masuk ke L3, lalu keluar dari L3 ketemu di baterai ya. Nah, ini berlaku rumus ya. Untuk rangkaian seri paralel berlakulah rumus ya. Untuk pertama kita mencari ini ya, mencari paralel dulu. Yang ini ya. Ini kita cari paralel dulu ya. Kalau 2 hambatan yang kita gunakan, nggak usah pakai 1/R1 ditambah 1/R2, enggak, langsung aja Rp sama dengan hambatan pertama kali hambatan kedua dibagi hambatan pertama ditambah hambatan kedua. Ini kalau ini hanya berlaku untuk 2 lampu atau 2 hambatan yang dihubungkan secara paralel. Nah, dari sini langsung ditotal ya. Nah ya, ini ditotal. Tadi ini udah jadi R total, R paralel. Dapatlah 1 R total. Nanti R total ini dihubungkan seri. Nah, ini rumusnya, R total sama dengan yang ini R paralel ya. Ini rumus R paralel. Baru diserikan dengan R3 ya. Tambah R3. Inilah kombinasi rumus seri paralel dari rangkaian yang ada. Tapi ini khusus paralelnya menggunakan 2 lampu. Kalau 3 lampu lain lagi rumusnya, tidak bisa pakai rumus yang ini.
harus menggunakan yang rumus 1/RP atau 1/R paralel. Nah, ilustrasi gambar ini akan dibuatkan oleh Bapak. Rangkaian diagram pengawatannya adalah seperti ini ya. Ini jadi sumber tegangan, ini sumber tegangan, arus yang masuk ke sini, arus yang keluar, mohon maaf, arus yang keluar masuk ke sini terbagi dua. Ada yang ke lampu 1, ada yang ke lampu 2. Dari sini masuk lagi satu titik ya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, dari ini R1 tambah R2 jadilah satu rangkaian total, hambatan total. Ini yang diparalelkan ini jadi dirubah bisa jadi satu hambatan total. Lalu yang ini yang sudah menjadi R total atau R paralel dihubungkan secara seri dengan R3. Dari sini keluarlah arus masuk ke sumber tegangan ya. Nah, yuk kita lihat ini soal, karena biasanya lebih mudah langsung dengan angka-angka ya. Di sini sama Bapak ilustrasikan soalnya seperti gambar display ini yang ada lampunya, atau seperti gambar pengawatan ya. Pengawatan ini wiring diagram sama posisinya. Hanya kalau yang ini baru teori, kalau ini sudah masuk ke angka-angka. Bapak kasih hambatan pertama 15 ohm, hambatan kedua 10 ohm, hambatan ketiga 4 ohm. Nah, lalu tegangannya 15 volt. Pertanyaannya berapakah A, berapakah hambatan penggantinya, B, berapakah kuat arusnya. Bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama seperti yang tadi Bapak sampaikan di materi seri paralel, ini dulu ya. Nah, ini dulu ya. Ini dulu kalian kerjakan. Nah, ini dulu kalian kerjakan. Nah, sip ya. Nih, kerjakan ya. Jadi R paralel ini. Kalau dua hambatan langsung aja rumus. R1 kali R2 sama dengan maaf. R paralel sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 plus R2. Masukkan angka-angkanya. R1 15, R2 10 dibagi R1 nya 15 ditambah R2 10 sama dengan ini. Pengalian, awas jangan lupa kalian harus pintar ya. Kalian sudah kelas 10, ini harus sudah matang ya. 15 kali 10 didapatlah 150, 15 tambah 10 dapatlah 25, 150 dibagi 25 dapatlah 6 ohm. Nah, ini R paralel. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan. Setelah ini dapat 1 R pengganti yaitu 6 ohm, jumlahkan dengan yang R ini ya. Jumlahkan R totalnya, maka R paralel ditambah R3. R paralelnya ke sini ya. Nih. Ditambah R3, R paralelnya 6 ohm, R3 nya 4 ohm, maka R totalnya adalah 10 ohm. Nah, ini 10 ohm. Ini udah dapat R total ya. Bukan R paralel total atau R seri, tapi R total. Ini untuk menjawab pertanyaan yang A, yaitu jawabannya 10 ohm tahanan penggantinya, hambatan penggantinya. Yang kedua, berapakah kuat arus yang terjadi pada rangkaian ini? Seperti biasa, untuk mencari kuat arus kita gunakan hukum ohm, yaitu rumusnya ini I sama dengan tegangan dibagi R. R-nya R total ya. Pakai R-nya R total. Tegangannya berapa? Di soal 15 volt. Sedangkan hambatan totalnya tadi sudah didapat yaitu 10 ohm. 15 dibagi 10 didapatlah 1,5 ampere. Nah, ini adalah contoh soal seri paralel. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti contoh soal rangkaian materi seri paralel dan contoh soal seri paralel. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Apa-apa yang Bapak sampaikan barusan semoga bermanfaat dan bisa kalian gunakan secara maksimal untuk mengerjakan tugas-tugas yang nanti Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.